segitiga ya. Bagaimana kita bisa menghitung luas suatu segitiga. Jadi katakanlah ini bidang koordinat U X, U Y. Sini saya mempunyai segitiga ya. Nah, katakanlah gini ya, segitiga ini sembarang gini. Segitiga sembarang. Tetapi sudut-sudutnya diketahui, titik sudutnya ya. Katakanlah ini titik sudutnya adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Dan ini adalah X3, Y3 misalnya ya. Jadi hitunglah luasnya berapa ya. Jadi L sama dengan berapa? Ingat segitiganya sembarang. Nah, bagaimana kita bisa menghitungnya? Nah, sini ini saya tarik gini ya. Ini adalah titik X1, bisa tarik ke bawah. Ini adalah X2, dan ini adalah ini X3. Ini adalah X2. Sehingga kita mempunyai di sini ini adalah luas bangun pertama, ini adalah luas bangun kedua, kemudian ini keseluruhnya itu adalah luas bangun ketiga ya. Jadi yang kita hitung adalah luas yang di sini ya. Ini saya sebut dengan bangun keempat. Jadi di sini L1, L2 itu berupa apa? Jadi kalau ini ya kita lihat di sini merupakan bangun apa? Bentuknya adalah suatu trapesium. Suatu trapesium. Nah, dengan demikian kita dapatkan L1 berapa? Di sini L1. Ingat luas dari trapesium apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar. Jadi untuk bangun yang pertama apa sini? Adalah ini Y1 ya. Ini Y3. Jadi L1 itu adalah setengah dari jumlah sisi sejajar Y1 plus Y3 kali tingginya adalah X3 minus X1. Gitu ya? Atau ini sama dengan setengah dari X3 Y1 plus X3 Y3 minus X1 Y1 minus X1 Y3. Nah, sedangkan L2 itu luasnya adalah berapa? L2 luasnya ini trapesium yang kedua adalah setengah dari panjang sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah Y3 ditambah dengan Y2. Ini tingginya adalah Y2 dikalikan dengan tingginya trapesium yang kedua X2 minus X3.
Ini kita dapatkan setengah kali X2 kali Y3 ditambah X2 kali Y2 minus X3 kali Y3 minus X3 kali Y2. Ya. Nah, sedangkan L3 itu adalah setengah kali panjang sisi sejajar dari bangun yang ketiga itu adalah Y1 plus Y2, ya, dikalikan tingginya adalah X2 minus X1 sama dengan setengah kali X2 minus X1 adalah minus X1 Y1. Nah, ini dulu ya. Yang positif dulu. X2 kali Y1 tambah X2 kali Y2 minus X1 kali Y1 minus X1 kali Y2. Nah, kemudian bahwa luas segitiganya menjadi apa? Itu adalah L1 plus L2 L1 plus L2 dikurangi L3. Gitu. L1 plus L2 dikurangi L3. Ya. Berarti sama dengan setengah. Setengah dari apa? X3 Y1 plus X3 Y2 minus X1 Y1 minus X1 Y3 ditambah X2 Y3 ditambah X2 Y2 minus X3 Y3 minus X3 Y2 minus ini berarti X2 Y1 minus X2 Y2 ditambah X1 Y1 ditambah X1 Y2 sama dengan setengah kali setengah dari ada yang hilang? X1 Y1 hilang, kemudian X2 Y2 X3 oh, ini ada yang kurang ya. X3 Y3 X3 Y2, Pak. ya. X3 Y2. Oh, ini mestinya ada pasangannya ini.
Ada yang salah? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Oh, ini yang salah tadi. Ini Y3 mestinya, sorry. Berarti X3 Y3 ini hilang ke sini, gitu ya. Nah, sehingga tinggal apa? Nah, yang tertinggal saya kelompokkan menjadi apa? X1 ini ya. X1 Y2 minus X1 Y3 gitu ya. Ya. Kemudian ditambah ini tambah minus X2 Y1 ditambah minus X2 Y1 mana lagi X2 oh ini ya X2 Y3 Pak. 3 dia ya X2 Y3 ditambah sekarang yang mengandung X3 ini ya jadi X3 Y1 minus X3 Y2 dan ini sama dengan setengah dari X1 ini saya keluarkan X1 kali Y2 kali 1 ya. Jadi sini satunya di hidden, ini saya munculkan ya. Minus Y3 kali 1 ya. Ini minus saya keluarkan. Minus X2 kali Y1 kali 1 dikurangi Y3 kali 1. Ya. Ditambah X3 kali Y1 kali 1 dikurangi Y2 kali 1. Ya. Nah, sama dengan setengah kali X1. Ini apa ini? Adalah suatu nilai determinan. Determinan Y2, Y3, 1, 1. Dikurangi X2, X2 kali determinan Y1, Y3, 1, 1. Ditambah X3 kali determinan Y1, 1, Y3, Y mana ya? Oh ini X3 ya. Y2. Tuh, gitu ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang ini artinya apa?
Ini artinya apa? Ini kan apa? Penyelesaian determinan dengan cara ekspansi kan? Jadi nilai determinan berdasarkan ekspansi pada kolom ke-1. Nah, dengan demikian kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa luas suatu segitiga yang diketahui 3 titik sudutnya ya, dengan setengah kali determinan apa? X1 ini kan kofaktor dari X1 ya. Determinan ini kan kofaktor dari X1 ya. Berarti apa? Y2 1 Y3 1 ya. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk kofaktor dari elemen X2 ya, pada kolom ke-1, baris kedua. Jadi ini adalah X2, Y1, 1, Y2, 1. Ya. Dan determinan yang ketiga itu berarti apa? X3, Y11, Y21. Ya. Nah, inilah rumus luas suatu segitiga. Ya. Kalau diketahui koordinat dari ketiga titik sudutnya. Ingat, jadi kalau Anda punya determinan ini diselesaikan dengan ekspansi menurut kolom ke-1, menjadilah ini bentuknya gitu ya. Satu contoh misalnya, katakanlah kita mempunyai segitiga ABC ya. Jadi misalnya dengan koordinat titik sudutnya adalah A, katakanlah 1,2, B itu koordinatnya adalah katakanlah 3,5 dan C koordinatnya adalah 2,7 itu misalnya ya. Maka berdasarkan rumus tadi kita peroleh luas dari segitiga ABC adalah apa? Setengah dari determinan, saya urut dari A, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 7, 1. Ya. Berarti sama dengan berapa? Setengah kali nilai determinannya. Teruskan saras, ya, pakai saras. 1 kali 5 kali 5, 1 kali 5 kali 1, 5 ditambah 2 kali 1 kali 2 ya. Tambah 4 dan 1 kali 7 kali 3 tambah 21. Dikurangi yang negatif 2 kali 5 kali 1 10 ditambah 3 kali 2 kali 1 6 ditambah 1 kali 1 kali 7 tambah 7 ya, sama dengan berapa itu? 9
sama 21 setengah kali 30 dikurangi 13 tambah 10, 23. Jadi sama dengan 7/2. Nah, itulah luas segitiga dengan titik-titik sudutnya seperti ini. Baik, ada pertanyaan dari sini? Nah, jadi ini apa? Kalau Anda sudah sampai kepada, mestinya sudah lewat ini, ya. Masalah determinan di matematika 1 sudah lewat. Jadi mestinya Anda sekarang sudah menginjak di bab fungsi untuk matematika 1. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ke berikutnya ya. Ini tadi nomor 1. Ini tadi halaman 2. Ini halaman 3. Baik, berikutnya persamaan garis. Persamaan garis yang melalui dua titik yang diketahui. Katakanlah dua titik tersebut adalah titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Jadi misalnya garisnya seperti ini ya, ini adalah garis L, sini katakanlah titik A, ini adalah titik
B. Nah, jadi seperti Anda ketahui bahwa persamaan garis secara umum itu mempunyai bentuk apa? Adalah, katakanlah, A X ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Gitu ya? Nah, bahwa titik A terletak pada garis L. Berarti apa? Jadi Anda mempunyai A X1 plus B Y1 plus C sama dengan 0. Demikian pula B berada pada garis L. Berarti apa? A X2 ditambah B Y2 ditambah C itu sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah apa? Ini kan bentuk SPL. Ya? Ini adalah bentuk SPL yang homogen dalam A, B, dan C. Nah, kita mencari apa? A, B, C yang tidak semuanya 0 ya. Itu yang kita sebut solusi yang non-trivial. Jadi syarat adanya solusi non-trivial apa? Haruslah determinan dari koefisiennya, determinan dari A itu harus sama dengan 0 ya. Atau determinan apa di sini? X, Y, C, X1, Y1, C, kok C, sorry, ini dalam A, B, C ya, ini 1, 1, 1, dan X2, Y2, 1, ya. Ini sama dengan 0. Atau ini kalau diekspansikan menurut baris yang ke-1 ya. Jika diekspansikan menurut baris ke-1, Anda mendapatkan maka kita dapatkan apa? X kali minornya apa? Minornya adalah atau kofaktor dari X. Jadi kita ekspansikan ke sini. Ekspansikan ke sini. Berarti X kali kofaktornya, faktor dari X adalah determinan Y1, 1, Y2, 1 gitu ya. Ditambah dengan Y kali kofaktornya. Berarti X1, 1, X2, 1. Sorry. Ini tandanya apa? Plus, min, plus. Di sini minus. Ditambah
1 kali kofaktornya positif ya. Berarti apa? X1, Y1, X2, Y2. Ini sama dengan 0. Nah, itulah persamaan garis yang melalui 2 titik yang diketahui. Jadi bisa Anda hitung dengan determinan seperti itu. Jadi dengan terlebih dahulu membawa ke bentuk SPL yang homogen. Nah, satu contoh misalnya. Contoh adalah garis L melalui titik-titik, katakanlah apa misalnya 2,1 dan adalah 4,5 gitu ya. Maka persamaan dari garis L adalah apa? X, Y, 1, 2, 1, 1, 4, 5, 1. Ini sama dengan 0. Atau ingat difaktorkan, diekspansikan ke baris ke-1. Jadi X kali kofaktornya 1, 1, 5, 1. Di sini tandanya adalah plus, min, plus. Jadi minus Y kali kofaktornya, hapus baris ke-1, kolom kedua, tinggal apa? 2, 1, 4, 1. Ditambah 1 kali 2, 1, 4, 5. Sama dengan 0. Jadi di sini berapa? X kali 1 kali 1 dikurangi 5 kali 1 minus 4. 4 minus Y kali 2 minus 4 minus 2. Ditambah 1 kali 10 dikurangi 4, 6. Sama dengan 0. Berarti minus 4X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Atau kalau dibagi 2 semuanya berarti apa? 2X minus Y minus 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Pak, mohon maaf. Itu namanya dibagi 2 juga atau enggak, Pak? Ya? Itu angka 6-nya juga dibagi 2 juga enggak, Oh Pak? iya, sorry. 3 ya, minus 3. Dibagi minus 2 ya. Minus 3, minus 3. Jadi. Nah, jadi itu penggunaan determinan untuk menghitung atau mencari persamaan dari garis yang melalui 2 titik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari sini kita peroleh sebagai akibat ya, bahwa 3 titik
akan segaris jika apa? Determinan dari X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Ini determinannya harus sama dengan 0. Jadi syarat 3 titik itu berada pada satu garis adalah determinannya. Jadi ini Anda tuliskan determinannya seperti ini. Nah, ditukar tempat nggak masalah. Asal ini bersesuaian para X dengan Y-nya. Di X1 harus ya segaris dengan atau sebaris dengan Y1. X2 juga satu baris dengan Y2. X3 satu baris dengan Y3. Nah, itu harus supaya 3 titik berada pada satu garis lurus. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya.
Mohon maaf Pak, Bapak masih ke-mute. Pak, mohon maaf. Masih di mute. Pak, tidak ada suaranya, Pak. Udah ya? Halo? Udah Pak, udah. Udah ya? Sudah, Pak. Kok bisa mute sendiri dia, otomatis? Baik. Jadi sekali lagi saya ulangi. Kalau kita mau membuat lingkaran, sebentar. Jadi kalau kita membuat suatu lingkaran, harus diketahui 3 titik ya, supaya kita bisa membangun suatu lingkaran. Nah, kita buat dulu, atau kita tuliskan dulu rumus umum dari persamaan lingkaran ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa koefisien dari x kuadrat dan y kuadrat harus sama. Ya. Nah, karena sama, saya sebut misalnya sama-sama A, gitu ya. Jadi A-nya keluar, kemudian B kali X ditambah C kali Y ditambah D sama dengan 0. Ya. Nah, lingkarannya diketahui melalui titik X1, Y1. Berarti apa? Dia memenuhi ini, persamaan ini. Dah. Sehingga kita peroleh A kali X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah B kali X1 ditambah C kali Y1 ditambah D sama dengan 0. Demikian pula untuk titik X2, Y2. Kita peroleh A X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah B kali X2 ditambah C kali Y2 ditambah D sama dengan 0. Untuk X3, Y3 kita peroleh A kali X3 ditambah Y3 kuadrat ditambah B X3 ditambah C X3 ditambah D sama dengan 0. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ini adalah suatu bentuk sistem persamaan linear yang homogen ya. Sistem persamaan linear homogen dalam parameternya adalah A, B, C, dan D. Nah, dengan sendirinya di sini bahwa A, B, C, D tidak boleh semuanya 0 ya. Tidak boleh bersama-sama 0. Nah, dengan demikian kita berkepentingan dengan solusi yang tidak 0 yang kita sebut sebagai solusi yang non trivial.
solusi yang non-trivial. Nah, sekali lagi, syarat adanya solusi yang non-trivial apa? Bahwa syarat adanya solusi yang nol atau non trivial ya. Ingat ini di matematika 1 ya. Pada topik sistem persamaan linear homogen ya. Jadi Anda baca kembali matematika 1-nya ya yang terkait dengan SPL homogen. Syarat adanya solusi non trivial adalah determinannya harus nol ya. Determinan dari koefisien A, B, C, D harus nol ya. Berarti apa? Koefisien dari A, B, C, D apa? Adalah X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian X, kemudian Y, 1, koefisien dari D. Kemudian yang kedua, ini bilangan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Di berikutnya adalah bilangan X1, bilangan Y1, 1, bilangan X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat, X2, Y2, 1. Kemudian X3 kuadrat plus Y3 kuadrat, X3, Y3, 1. Nah, ini determinannya harus sama dengan 0. Nah, ini determinan order 4 ya. Jadi yang harus kita selesaikan dengan cara ekspansi ya. Dalam hal ini saya ekspansikan menurut baris ke-1. Diekspansi menurut baris ke-1. Kita tandai dulu tandanya untuk kofaktornya. Sini plus, kofaktor dari X itu adalah minus, kofaktor dari Y itu adalah plus, gitu. Dan sini minus. Nah, gitu ya. Sehingga kita peroleh elemennya adalah X kuadrat plus Y kuadrat kalikan dengan kofaktornya. Apa? X1, Y1, 1. X2, Y2, 1. Dan X3, Y3, 1. Gitu ya. Ditambah. Berikutnya. X. Ya. Nah, dia minus 1 kali X ya. Karena dia bertanda negatif. Kalikan dengan minornya. Apa? Ini kali ya. Saya tulis saja di sini agak dekat. Ini ya. Kofaktor dari X itu adalah, berarti hapus kolomnya X, adalah X1 kuadrat, Y1 kuadrat, kemudian Y1, 1. X2 kuadrat, Y2 kuadrat, Y2, 1. Dan X3 kuadrat plus Y3 kuadrat, Y3, 1. Ya. Nah, ya. Ditambah Y kali kofaktornya. Kofaktor dari Y, berarti hapus kolom Y-nya, adalah determinan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, 1. Ya. Kemudian X2 kuadrat plus
Y2 kuadrat 1. Ya. Oh, sorry. Ini tambah X2 ya. Terus kolom Y berarti ini X1 ya. Ini X2 1. Kemudian di sini X3 kuadrat Y3 kuadrat X3 1. Dan yang terakhir adalah minus 1 kali determinan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat X1 Y1 ya. X2 kuadrat Y2 kuadrat X2 Y2 X3 kuadrat Y3 kuadrat X3 Y3 ini sama dengan 0. Nah, itulah rumus persamaan lingkaran ya. Jadi A-nya adalah sekian, ya. B-nya adalah sekian, atau negatif dari sekian, ya. C-nya adalah sekian. Ingat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 itu adalah suatu bilangan ya, sudah diketahui ya koordinatnya. Nah, sehingga ini merupakan suatu bilangan, ini suatu bilangan, ini suatu bilangan, ini suatu bilangan. Nah, maka kita peroleh persamaan lingkaran melalui 3 titik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, silakan nanti dicoba ya, Anda tentukan 3 titik, kemudian tuliskan persamaan lingkarannya seperti apa. Gitu. Ingat, ini rumusnya tidak perlu dihafal. Gitu ya. Anda turunkan langsung ke sini. Di ini adalah muncul karena apa? Syarat dari adanya solusi non-trivial dari suatu SPL seperti ini. Di ini suatu SPL yang homogen di dalam A, B, C, D. Ya. Jadi di sini ada 4 parameter ya. A, B, C, D berarti Anda harus mempunyai 4 persamaan di sini. 4 persamaan. Kemudian nah sekarang X, Y itu Anda anggap sebagai suatu koefisien. Nah, silakan nanti dikembangkan
untuk menentukan persamaan parabola misalnya ya. Katakanlah, nah, persamaan parabola, Anda bisa menggambarkan parabola, harus diketahui berapa titik. Ya. Kalau Anda menggambarkan suatu parabola, harus diketahui berapa titik? Harus diketahui 3 titik ya. Jadi dari 3 titik Anda bisa menggambar suatu lingkaran, atau Anda bisa menggambar suatu parabola gitu. Nah, katakanlah parabolanya secara umum gini ya. Parabola ya, secara umum Anda tuliskan Y sama dengan AX kuadrat ditambah B. Misalnya gitu. Nah, betul ya. Atau gini ya. Kalau kita perumum, nah parabolanya menjadi AX kuadrat ditambah B kali Y tambah C sama dengan 0 gitu ya. Jadi misalnya seperti itu. Berarti apa? Anda mempunyai 3 titik. X1, Y1 ya. Jadi sini Anda dapatkan A X1 kuadrat ditambah B Y1 tambah C sama dengan 0. Kemudian melalui titik X2 Y2 Anda dapatkan persamaan A X2 kuadrat ditambah B Y2 ditambah C sama dengan 0. Kemudian X3 Y3 Anda dapatkan A X3 kuadrat ditambah B Y3 ditambah C sama dengan 0. Ya. Nah, sekali lagi, Anda ujung-ujungnya mempunyai suatu SPL yang homogen. Ya. Nah, kita harus apa di sini? Carilah bilangan A, B, C. Nah, ini matriksnya bukan bujur sangkar ya. Matriksnya bukan bujur sangkar, berarti kita tidak bisa mencari solusi yang tunggal.
Di sini tidak bisa diselesaikan dengan determinan ya, kalau kasusnya gini. Nah, jadi di sini apa? Kita punya kasus yang tidak solvable ya. Atau kalau dia solvable, jadi karena banyaknya, sorry. Ini banyaknya persamaan melebihi banyaknya unknown ya. Banyaknya persamaan melebihi unknown. Jadi sekali lagi nggak bisa dibentuk seperti matriks ini ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan determinan seperti ini. Karena sistemnya terdiri dari banyaknya persamaan yang melebihi banyaknya unknown. Jadi dalam hal ini ada 3 unknown A, B, C, tapi persamaannya ada 4. Nah, berarti kita harus mencari metode yang lain untuk menurunkan persamaan ini. Baik, ini kita gagal ini ya. Kita tidak bisa mendapatkan bentuk determinan di sini. Jadi dari 3 titik kita hanya bisa menurunkan persamaan lingkaran ya, dengan metode determinan seperti ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi kalau tidak, kita lanjut ke topik tulisan kerucut ya, yang tersisa kemarin.
Nah, ini kita lanjut ke masalah irisan kerucut.